Siapa mereka di antara yang Allah sebutkan orang-orang yang rugi? Alladzina yanquduna ahdallah, orang-orang yang membatalkan perjanjian-janjian Allah min ba'di mitsaqihi, setelah sudah ditetapkan sama Allah. Jadi kita ini punya janji yang harus kita tepati, karena setiap muslim yang beriman kepada Allah yang sudah ditentukan dari kitab-kitab samawi, kita yakin Al-Quran ini yang kita baca, yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad, di dalamnya ini penuh dengan ajaran, penuh dengan perintah, juga berbagai macam larangan dan himbauan-himbauan agar kita ini menghindar dari berbagai macam maksiat dan dosa. Artinya orang yang beriman, yang sudah terikat kita dengan Allah dan Rasul dengan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, itu kan kita sudah terikat, ikatan batin, ikatan janji. Setiap orang itu yang hidup di dunia ini pasti akan terikat. Kita terikat dengan agama yang kita anut, agama yang kita peluk adalah agama Islam. Dan kita yakin benar Islam ini akan membawakan keselamatan, selamat di dunia, selamat di akhirat. Lalu kita juga harus tahu bahwa setiap agama itu punya aturan, punya perintah, punya sesuatu yang harus ditinggalkan, atau kita jangan sampai melakukan yang dilarang, apa yang sudah ditetapkan di dalam agama. Setiap agama, setiap pemeluk di dunia ini yang terikat dengan agama pasti punya perintah dan juga larangan. Dan kita yang notabene agama Islam, jangan sampai kita ini membatalkan atau memutuskan hubungan yang mana sudah dijanjikan oleh Allah berbagai macam janji-janjinya. Seperti siapa yang mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan akan diberikan pahala, ganjaran, balasan. Itu janji-janji Allah. Siapa yang melakukan man amila sholihan, yang melakukan amal soleh, berbuat baik, kebajikan, perintah Allah dilakukan, maka dia akan yadkhulunal jannata, dia akan masuk ke dalam surga. Janji Allah. Dan setiap apa yang ada di dalam Al-Quran, janji-janji Allah itu tidak ada janji Allah yang diingkari. Pasti. Dan kita yakin. Nah, ini jangan sampai ketika janji Allah yang sudah Allah tetapkan di dalam Al-Quran, lalu kita pelajari dan diajarkan sama guru-guru berbagai macam berbagai macam ilmu. Kita diajarkan ilmu di dalam ibadah, ketaatan, bagaimana sholat kita, puasa, zakat, haji, umrah, wudu, mandi, seterusnya, berbagai macam ibadah, agar ibadah kita ini benar diterima sama Allah. Kalau diterima artinya dapat pahala. Kalau dapat pahala, pantasnya surga apa neraka? Surga. Itu janji Allah. Man amila faman ya'mal, itu kan janji Allah di antaranya nih. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Setiap amal, walaupun itu sekecil biji amal kebaikan, maka akan dibalas dengan kebaikan. Amal keburukan maka juga akan dibalas. Itu janji. Nah, ada sebagian orang yang memutuskan janji yang sudah dijanjikan dengan Allah dan Rasulnya. Ini orang satu adalah golongan ulaika humul khasirun. Mereka adalah orang yang rugi. Yang pertama. Yang kedua, wa yaqta'una ma amara Allah bihi ayyusala. Siapa mereka? Yaqta'una, orang-orang yang memutus ma amarallahu bi ayyusala, yang diperintahkan oleh Allah untuk disambung. Kata Allah silaturahmi, sambung antar keluarga.
Jangan sampai putus. Ternyata ada orang yang mutus hubungan. Dia mau bukan saudara gua lagi. Ulaika humul khasirun. Golongan yang kedua adalah orang yang rugi, kata Allah. Yang memutus hubungan yang diperintah Allah untuk disambung dari silaturahmi atau silah antar kerabat. Kita punya tetangga, gara-gara masalah dikit putus silaturahmi sama kerabat, sama keluarga, karena beda bagian dari ahli waris, warisannya beda, marah, kesel, kecewa, putus hubungan dengan saudara. Walafdhu am, juga yang dimaksud dengan memutus hubungan di sini adalah setiap manusia yang kita punya hubungan kemudian terputus hubungan itu karena sebab hal duniawi, apa karena sebab urusan yang lain. Ini termasuk orang yang memutus tersebut adalah golongan ulaika humul khasirun, rugi. Apa artinya ibadah kita? Ibadah kita yang kita lakukan di luar sana, kita memutus hubungan dengan saudara, memutus hubungan dengan tetangga, memutus hubungan dengan orang yang kita kenal, maka amal ibadah kita itu sia-sia. Sampai Nabi dalam hadis itu, orang yang memutus silaturahmi, orang yang memutus hubungan itu dilaknat, walaupun tuh orang matinya fi jawfil Ka'bah, di dalam Ka'bah, dalam keadaan ibadah. Kan orang kalau ibadah di Ka'bah, tawaf atau sholat di Ka'bah, itu jaminannya ke surga, pahalanya besar. Sholat yang di Ka'bah bandingannya 10.000 dari orang yang sholat di Masjid Nabawi. Orang yang sholat di Masjid Nabawi itu bandingannya lebih tinggi dari orang yang sholat di Baitul Maqdis. Orang yang sholat di Baitul Maqdis di Palestina itu lebih tinggi, lebih unggul daripada orang-orang yang sholat dimanapun di masjid yang ada di permukaan bumi. Jadi runtutan nilai pahala itu adalah di Mekah, kemudian di Madinah, kemudian di Baitul Maqdis, kemudian orang-orang yang beribadah, yang sholat di masjid-masjid dimanapun dia tinggal. Nah, orang yang memutus hubungan, kata Nabi, saking hebatnya hebat kekuatan sehingga bisa memutus hubungan dia dengan Allah. Orang silaturahmi putus hubungan sama saudara, marah, kesel, gondok, nggak negor, bertahun-tahun musuhan, pura-pura nggak kenal masalah karena gara-gara ini, maka tuh orang walaupun dia ibadah berkali-kali di Ka'bah, maka tetap walaupun tuh matinya di Jawfil Ka'bah, maka amal ibadahnya nggak diterima karena dilaknat sama Allah. Itu bahayanya memutus hubungan antar saudara, antar teman, antar tetangga. Maka jadi ini kerugian yang besar. Kalau kita dagang, kita rugi, kita akan bangkit terus. Rugi, bangkit terus, coba lagi agar kita mendapatkan keuntungan. Nah, bagaimana ibadah kita? Ibadah yang gak kelihatan, yang pahala yang Allah kasih itu gak kelihatan. Kalau kita berdagang itu kelihatan nominal. Bulan ini menurun, artinya apa? Rugi kita. Kita kalkulasi pemasukan, pengeluaran, barang yang ada, kalkulasi segini, ternyata tidak sesuai dengan target. Kita hitung-hitung kurang, nyata ada duitnya. Kita bakal pengen merubah cara lagi, bagaimana supaya untung. Oh, bulan depan keuntungannya naik, alhamdulillah besar, kelihatan yang kita hasilkan itu dari berdagang. Tapi nih kita sholat, Allahu Akbar, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, pulang besok, pulang dari masjid, kita berbagi sedekah, ada uang.
Ada orang butuh bantuan, kita tolong dia. Pahala, 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 pahala. Kita hitung kalkulasi dalam sehari ini kebaikan apa yang udah kita lakukan. Kita hitung-hitung nih, kita mau hitung-hitung biar kelihatan hari ini sama hari kemarin untungan mana. Kan kita kagak pernah ngitung gitu. Karena pahala yang Allah kasih itu gak kelihatan. Kalau kelihatan mah enak. Ini kita habis ngaji, tahu-tahu lah dikasih pahala sama Allah satu tenteng plastik. Ada yang satu tenteng, ada yang dua, ada yang tiga, ada yang empat. Tergantung niat, tergantung amal, tergantung apa yang dilakukan di saat itu. Kalau kelihatan enak. Hari ini saya lebih untung dari hari yang kemarin. Hari ini saya sholat sunnah. Hari ini tadi pagi duha. Habis itu bantu orang. Habis itu bisa berbagi sedekah. Habis itu bisa melayani orang. Nah, itu macam-macam ketimbang yang kemarin. Misalnya. Maka hidup terutama dalam ibadah. Karena ibadah kita nggak tahu pahala kita ini dapat apa kagak. Makanya kan Nabi SAW dalam hadis sahih itu pernah mengatakan nanti di akhirat ada orang yang rugi, untung. Sahabat bertanya, siapa ya Rasulullah? Dijelasin sama Nabi Muhammad, mereka yang di akhiratnya nanti yang rugi, yang untung. Sholat mah dia di dunia, zakat dia di dunia, sedekah dia lakukan, berbuat baik dia kerjakan. Amalnya amal orang soleh. Tapi nanti di akhirat di saat dikumpulkan lalu ditanya sama Allah, adakah salah satu di antara kalian yang dizolimi sama dia si fulan bin fulan? Datang, ya Rabb, ya Allah, saya waktu di dunia bertetangga sama dia, saya kenal dia pernah zolim sama saya punya harta diambil secara zolim sama dia. Lalu kata Allah, apa yang kau inginkan? Berikan amal kebaikan. Lalu dilihat mana amal perbuatanmu, dia punya amal sholat. Lalu orang tersebut, amal sholatnya untukku ya, diberikan amal sholat dia kepada dia. Datang lagi orang, ya Rabb, saya kenal dia, saya tersakiti karena ucapannya. Dia zalim, dia nyakitin perasaan saya dengan perkataan. Lalu apa yang kau inginkan? Saya ingin kebaikan dia. Dia baca Al-Quran, kebaikan baca Al-Qurannya diberikan oleh Allah. Sini amal kebaikanmu, sini amal bacaan Al-Quranmu, akan kuberikan kepada dia si fulan bin fulan. Diambil terus sampai ini orang yang seharusnya ditetapkan oleh Allah masuk ke dalam surga, tapi akhirnya dia masuk ke dalam api neraka karena kurang amal. Tuh lihat, kita nggak tahu nanti ending dalam hidup kita, akhir dalam kehidupan kita. Kayaknya mah kita pengen berusaha amal kita sempurna. Ini yang rajin, apalagi yang kagak. Yang rajin aja nih, yang rajin sholat, ngajinya rajin, ibadahnya rajin, dijaga terus. Perintah Allah itu jangan sampai ditinggal. Kita belum yakin kalau kita ini selamat, apalagi yang sholat kagak, ngaji nggak pernah, amal ibadah kagak, berbuat baik males, macam-macam. Itu bagaimana keadaan nanti di akhirat? Waduh, bukan rugi, nangis nanti banyak. Nanti di akhirat itu orang banyak yang pada nangis. Nah itu yang kedua. Ya, yang kedua, wa yaqta'una ma amarallahu bi ayyusala. Yang ketiga, wa yufsiduna fil ardi. Orang-orang yang di dunia ini yufsidun, selalu melakukan keburukan, kerusakan. Siapa mereka sih? Orang-orang yang melakukan kerusakan, fasad di dunia ini bil ma'asi. Pagi maksiat, sore maksiat, malam maksiat, sebelum dia tidur dia berbuat maksiat. Itu orang yang merusak dirinya. Wal fitan, Ahlu tafsir menafsirkan ini maksiat, fitnah,
yang menyebarkan fitnah. Itu orang yang yang di dunianya selalu buat onar, kerusakan, itu fitnah. Orang nggak salah apa difitnah, satu sama lain fitnah. Jangan ikut-ikutan, apalagi kita di akhir zaman ini, akhir zaman penuh dengan fitnah. Ya, zaman fitnah. Akhirnya kita nggak pernah atau nggak cari tahu atau tabayun, main langsung fitnah aja, begini. Ini nih mulut kita sebabnya yang bakal masukin kita ke dalam api neraka. Udah kita nggak tahu, diem. Gak usah ikut campur, gak usah kepo, gak usah cari tahu nih yang lagi viral, yang lagi rame begini. Kalau gak tahu permasalahannya, diem. Lebih baik nih mulut jangan sampai kotor, hiasi dengan Al-Quran. Sayang atau sayang bener. Udah mah kita ngaji tafsir seminggu sekali, ngaji Al-Quran seminggu sekali. Ya, kita lagi pengen ngebersihin. Ibarat gigi ini, kita kan yang namanya sehari itu mau gak mau berapa kali kita sikat gigi. Kenapa? Karena kayaknya kalau gak sikat gigi kayaknya gak bersih, kagak enak rasanya di mulut kalau ada kotoran. Itu bagaimana kalau mulut kita ini gak pernah baca Al-Quran, kotor banget. Apalagi gak pernah baca Al-Quran yang udah bertahun-tahun, udah kayak orang gak sikat gigi bertahun-tahun. Fleknya udah tinggi, fleknya udah keras, ya, membersihkannya juga sulit. Nah ini kita pengen mulut kita yang kita baca ayat-ayat Al-Quran walau seminggu sekali, dengan kajiannya, dengan kita hayati maknanya. Wa yaqta'una ma amarallahu bi ayyusala wa yufsiduna fil ardi. Itu kan kita pengen getarin, makanya saya kepengen setiap kajian itu yuk pegang Al-Quran. Arti memegang saja itu pahala. Melihat saja apa yang kita lihat, satu huruf alif, ba, nun, mim, lam, 5 pahala. Satu huruf 1 pahala. Megang, ngelihat, ngebuka, nutup, cium, itu pahala. Jadi masya Allah kalau bener, kalau emang Allah nampakin pahala itu nyata bisa dibawa sama seseorang, itu orang bakal berebutan datang ke majelis taklim walaupun dia dalam keadaan merangkak. Di rumahnya nih dia udah nggak bisa jalan kakinya, udah pakai kursi roda. Kalau dia tahu tentang keutamaan hadir di majelis ilmu, dia bakal datang walaupun dengan merangkak, dengan tangan dan kaki dia bakal jalan. Itu hadis Nabi. Nabi yang ngomong. Cuma karena orang-orang gak tahu begitu besarnya pahala, yang duduk doang, apalagi ngebet, baca, ngeliat, menulis dan seterusnya. Jangan kau sebar fitnah, berita yang hoak, berita yang tidak jelas kepastiannya. Udah diam. Jangan banyak ngomong. Kata Nabi, kasratul kalam kasratul khata'. Orang yang banyak ngomong banyak salah. Diam, nih pegang tasbih udah. Waktunya banyakin pegang tasbih. Jangan HP kita lihat. Kenapa? Ini tasbih gak bisa kita pegang lama. HP kita pegang lama bener. Ada yang berjam-jam kuat kita pegang. Apa sih yang dilihat? Apa yang didengar? Ini setan. Yang kita lihat adalah orang ngomongin orang, ghibah jatuhnya. Yang kita lihat adalah orang yang terbuka auratnya, maksiat juga jadinya, nafsu. Jadi orang nafsu enggak harus melihat orang nyata, perempuan telanjang bulat di depan kita, enggak. Sekarang mah dibentak mati nih di HP kita. Banyak orang-orang yang pada telanjang, yang terbuka auratnya, terbuka sehingga siapa aja itu mudah ngelihat.
Ternyata dosa bukan hanya kita harus pergi ke tempat maksiat dulu. Kita kayaknya kalau ngelihat perempuan yang terbuka auratnya adalah misalnya perempuan-perempuan, mohon maaf, perempuan yang nakal gitu, itu ada tempat khususnya. Ada tempat khusus kita harus datang ke situ kalau pengen lihat perempuan nakal. Kalau sekarang nggak mesti ke sono, nggak mesti datang ke tempat tersebut. Nih udah datang di HP anak-anak kita, HP kita, ya, yang terlihat perempuan-perempuan yang aurat, naudzubillah min dzalik. Sekarang ini amal ibadah dipermudah sama Allah, sehingga kita bisa mendapatkan pahala yang banyak, dipermudah. Maksiat juga, fitnah, ya, jangan kepo sama orang. Wal man'anil iman wal itharatu subhat haulal Quran. Juga orang-orang yang rusak di dunianya adalah itharatu subha haulal Quran, yang rada kurang percaya sama Al-Quran. Jadi ngaji-ngaji tafsir, ngaji-ngaji tentang syariat, orang-orang yang rada kurang demen sama ngaji, ini nih yang merusak dirinya di dunia. Bagaimana tidak? Coba kita tahu ilmu tentang sholat itu di Al-Quran. Kita tahu bagaimana cara mengeluarkan harta dengan cara yang benar fisabilillah, lalu kita mendapatkan keikhlasan wa minal mukhlisin, itu di dalam Al-Quran. Dan sedangkan dia nggak baca Al-Quran, sedangkan dia ragu apa yang ada di dalam Al-Quran. Maka inilah yang kita khawatirkan. Ada 3 golongan manusia yang rugi di dunia, rugi nanti di akhirat. Ulaika humul khasirun. Itu ayat 27. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwata wa ahyaakum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Ini ayat begitu dahsyat. Biar kita melek mata. Ya, kita melek mata, masih ada waktu kita tambah beberapa agar kita lebih paham, lebih dekat bahwa Allah itu sebenarnya perhatiannya benar sama kita. Perhatian yang lebih. Kaifa takfuruna billah, kata Allah. Bagaimana bisa kalian ini bisa jadi kufur kepadaku, kata Allah. Wa kuntum amwata, sedangkan kita, dikata Allah dalam Al-Quran, wa kuntum, sedangkan kalian, amwata, aku berikan kehidupan. Ini kita bisa bernapas, siapa yang ngasih napas? Kita bisa melek, menggerakkan mata kita, berkedip saja, siapa yang menggerakkan? Allah. Tapi kenapa kita ini kufur? Kufur itu apa itu kufur? Enggak bersyukur. Dikasih mata sama Allah, cara bersyukurnya Allah kasih pandangan-pandangan yang sempurna. Rabun kagak, min kagak, plus juga kagak. Masih seger mata kita ngelihat Al-Quran. Kenapa Al-Quran kita gak pernah lihat? Harusnya nangis kita. Mata udah rabun, udah gak kelihatan huruf Al-Quran, nangis. Ya Allah, bertahun-tahun kau berikan pandangan sehat, tapi baru udah akhir-akhir umur saya baru kenal Al-Quran, baru saya lihat Al-Quran, mata udah mulai rabun, nangis harusnya. Ya, maka mudah-mudahan pertemuan yang akan datang kita akan dikenalkan bagaimana caranya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.